Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan perlindungan kita semua. Perkenalkan, saya Aranta Pistadilasari, SAMA, dosen tetap Prodi S1 Akuntansi Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu sesuai bidang keahlian saya, yaitu pengantar akuntansi. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa S1 Akuntansi semester 1 dengan kode mata kuliah PP 0204 dan berbobot 3 SKS. Perkuliahan ini dilakukan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait pengantar akuntansi dagang dan jasa, analisis transaksi, menyesuaikan akun, siklus akuntansi, akuntansi perusahaan dagang, persediaan, kas, piutang, dan aset. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini yang telah tertuang dalam RPS dan sudah divalidasi oleh Ketua Prodi, diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang konsep dasar akuntansi, proses pencatatan, proses penyesuaian, sampai dengan penyusunan laporan keuangan, baik pada perusahaan jasa maupun perusahaan dagang, serta menginterpretasikan laporan keuangan dan kejadian lainnya. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery, saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada sistem e-learning Siakat, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa kuis interaktif sebagai media pendukungnya. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Asesmen ataupun sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas proyek individu dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Mode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah experimental learning dan project-based learning dengan metode presentasi interaktif, demonstrasi, praktik, kolaborasi kelompok, dan respon kreatif. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini ada berupa buku referensi karya ahli, serta artikel jurnal bereputasi baik nasional maupun internasional yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan masa kini. Baik, berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah pengantar akuntansi pada pertemuan ketiga, yaitu menganalisis transaksi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pertemuan hari ini, mari kita berdoa agar perkuliahan hari ini berjalan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana? Kita sudah siap untuk memulai perkuliahan hari ini? Oke, sebentar ya, saya masukkan dulu. Oke.
Sebelum kita mulai, kita akan refresh dulu materi kemarin yang sudah saya sampaikan. Apa masih ingat kemarin saya menyampaikan materi apa? Coba Mbak Aprilia. Klasifikasi utama dari akun. Ada berapa akun, Mbak? Ada 5. Yang pertama ada harta, yang kedua ada kewajiban, yang ketiga ada ekuitas, yang keempat ada pendapatan, dan yang kelima ada beban. Oke, apa ada yang bisa mencontohkan dari masing-masing akun itu? Saya Bu. Silakan Mbak Astri. Contoh dari aset itu ada kas, piutang usaha, perlengkapan, bangunan. Lalu untuk contoh dari liabilitas ada utang gaji, utang usaha, dan wesel bayar. Untuk contoh dari ekuitas ada modal dan price. Oke, yang 2 akun lagi, siapa yang bisa? Oke, Mbak Erina. Untuk yang di pendapatan itu ada 2, yang pertama pendapatan jasa, yang kedua pendapatan komisi. Untuk selanjutnya untuk akun beban itu contohnya ada uang sewa, beban gaji, sama beban utilitas. Oke, jadi dari akun-akun tersebut kita selanjutnya akan belajar mengenai transaksi, di mana transaksi itu yang akan kalian catat di jurnal umum, ya. Jadi di sini nanti kita akan belajar mengenai transaksi. Kita langsung masuk ke dalam contoh transaksi, yang mana transaksi ini mungkin yang ada di perusahaan. Yang pertama di sini kita ada contoh transaksi, ya. Transaksi itu seperti yang di warna biru ini, ya. Jadi transaksi itu suatu kejadian yang ada di perusahaan. Kejadian itu yang berkaitan dengan keuangan, entah keuangan bisa bertambah ataupun berkurang. Di sini dicontohkan bahwasanya ada setoran sebesar $25.000 ke rekening bank atas nama Net Solution, ya. Jadi di sini kita sebagai Net Solution, ya, perusahaan kita namanya di sini Net Solution, dan kalian atau ownernya itu namanya adalah Kriska. Jadi nanti terus bentuk jurnal seperti ini, ada tanggal, ada uraian, ada refpos, ada debit, ada kredit. Ya, kita sebutkan jurnal apa yang bisa kita tulis untuk transaksi di atas. Yang pertama, akun apa? Kira-kira? Kas. Kas berada di sebelah debit. Ya, karena kas ada di sebelah debit artinya apa? Kas bertambah. Oke. Yang kedua, karena ini Kriska seorang ownernya itu menyetorkan uang ke dalam perusahaan, otomatis apanya yang bertambah? Modal. Modal bertambah ada di sebelah kredit. Jadi kas dan modal itu di jurnal umum, ya. Dan harus antara debit dan kredit harus balance. Setelah itu jangan lupa di bawah akunnya ada keterangannya. Keterangannya apa? Yaitu menginvestasikan kas pada Net Solution. Ya, oke. Debitnya apa? Tanggal dulu, kita tulis tanggalnya dulu. Tanggalnya yaitu tanggal 1 November 2025. Debitnya adalah kas, ya, kas di sebelah debit. Terus kemudian kreditnya adalah modal. Modal karena ini tulisnya jurnal, modal ditulis agak menjorok ke depan, ya. Modal, nah kayak gini, sebesar berapa? 25.000. Karena untuk keterangannya tulisannya menjorok, untuk angkanya pun juga ditulis sedemikian. Nah, seperti ini. Ini untuk jurnalnya, ya, untuk jurnalnya. Oke, kemudian kita coba masukkan ke dalam buku besar akun T. Gini ya caranya menggunakan menuliskannya.
satu akun untuk satu akun T. Di sini ada berapa akun? Ada 2 akun, berarti kita tulis 2. Di sini adalah judulnya, kas, di sini modal. Kemudian untuk sisinya disamakan. Kas ada di sisi sebelah kiri, berarti kita tulis di sini cukup angkanya saja. Di sini. Nah, seperti itu. Modal ada di sebelah kanan. Otomatis di sini juga ditulis di sebelah kanan seperti ini. Ya, biar tidak bingung karena ini akun T nanti semua dimasukkan ke sini saldo-saldonya, kita kasih identitas. Bahwa identitasnya apa contohnya? Misalnya di sini tanggal, boleh, atau urutannya juga boleh. Kita kasih tanggal aja di sini kecil. 1, di sini tanggal 1. Oke, sekarang yang kedua, mungkin ada yang bisa menjawab dari transaksi ini? Debitnya apa, kreditnya apa, terus keterangannya apa? Coba Mbak Riana, silahkan Mbak. Tahu nggak debitnya apa kira-kira kalau transaksi ini? Apanya yang bertambah nih di sebelah debit? Tanah bertambah sebelah debit sebesar $20.000. Terus? Kasnya berkurang di sebelah kredit sebesar $20.000. Oke, kenapa tanahnya bertambah? Karena membeli tanah. Karena kita membeli tanah. Oke, terus kenapa kasnya berkurang? Karena kasnya dibuat untuk membeli tanah. Oke, karena di sini ada keterangan secara tunai, otomatis kasnya pasti berkurang ya. Jadi seperti ini nanti jurnalnya. Ya, kenapa di sini 456 enggak 1 2 3 yang tadi, yang sebelumnya tadi kan sudah ya. Oke. Kemudian ini dampak dari jurnal di buku besar. Ini gambaran kalian. Nanti kalau sudah menjurnal, kalian masukkan ke buku besar seperti ini. Tapi ini menggunakan akun T. Oke, kemudian kita masuk tuh di contoh yang kedua. Bahwasanya di tanggal 5 itu membeli tanah senilai $20.000 secara tunai. Kita bikin dulu jurnalnya. Jurnalnya apa? Tanah di sebelah debit dan kas di sebelah kredit sebesar 20.000. Oke. Setelah itu, setelah jurnal kita masukkan ke dalam akun T. Apakah ada akun T tanah? Tidak. Berarti kita harus ngapain? Ya, harus menambahkan di sini yang judulnya adalah tanah. Di sebelah debit, sebelah kiri 20.000. Kemudian kasnya di sebelah kanan sebesar 20.000. Untuk tanggalnya dikasih tanggal 5 untuk memudahkan identifikasi. Jadi tadi maksud saya cukup satu akun T untuk satu akun agar seperti ini. Misal di tanggal 5 saya menanyakan berapa saldo dari kas, ada berapa? 5. Karena debit lebih besar daripada kredit. Jadi saldonya tinggal 5.000. Ketahuan. Tapi kalau kalian bikin sendiri-sendiri, nanti tidak ketahuan saldo akhirnya. Seperti itu. Paham ya? Oke, kemudian yang ketiga, apakah ada yang bisa? Pada tanggal 10 November, Net Solution membeli perlengkapan secara kredit senilai $1.350. Jurnalnya apa? Debitnya? Perlengkapan. Terus kreditnya? Utang usaha. Oke. Kenapa di kredit utang usaha tidak kas?
Oke, karena ini membeli secara kredit. Jadi utang usaha bertambah di sebelah kredit. Oke, dampaknya dari jurnal seperti ini nanti jika ditulis di buku besar. Kemudian kita lanjutkan di transaksi selanjutnya. Kalau tadi kita membeli secara kredit atau hutang, sekarang kita membayar hutang tersebut. Gimana jurnalnya? Debitnya apa? Hutang usaha, terus kreditnya? Kas. Oke, hutang usaha di debit, kreditnya adalah kas. Jadi untuk membayar utang usaha kepada kreditor. Selanjutnya ini dampaknya di buku besar ya. Bisa kalian lihat lagi bahwasanya tadi hanya ada tambahan kas di tanggal 1 dan pengurangan kas di tanggal 25 ya, ini kebalik ya. Terus setelah itu ada tambahan kas lagi, ada pengurangan kas lagi ya. Jadi satu akun cukup untuk memuat saldo-saldo dari jurnal umum. Saya lanjutkan lagi ya. Kenapa ini adalah aturan saldo debit kredit dari akun-akun neraca, di mana ada akun aset, akun kewajiban, dan akuitas pemilik yang sudah dijawab tadi ya, bahwasanya ada 5 klasifikasi akun. Di sini kita bahas akun neraca dulu, ada 3, aset, kewajiban, ekuitas pemilik. Ya, di sini kalau jika kalian masih bingung debit kreditnya. Jadi misalnya kalau akun aset ada di debit itu berarti mengalami kenaikan. Sedangkan akun aset ada di kredit itu mengalami penurunan. Saya contohkan akun asetnya adalah kas yang gampang ya. Jadi ketika perusahaan kalian mendapatkan kas masuk ya, otomatis akan mengalami kenaikan jumlah kas. Ditulisnya di sebelah debit. Tapi ketika perusahaan kalian membeli barang secara tunai, otomatis kasnya berkurang ya, berarti tulisnya di sebelah kredit. Begitu juga dengan akun kewajiban dan ekuitas pemilik. Mungkin hanya saldo normalnya yang berbeda. Kita lihat di akun kewajiban, bahwasanya ketika akun kewajiban ada kenaikan, itu ditulisnya bukan di debit, melainkan di sebelah kredit, ya. Tapi kalau mengalami penurunan, itu ditulisnya di sebelah debit. Seperti itu. Nanti kalian bisa mengingat-ingat kembali biar tidak salah ketika kalian dalam menjurnal. Oke. Sama ya, ini juga masuk di buku besar. Oke, mungkin ini transaksi selanjutnya, transaksi untuk pendapatan. Apakah ada yang bisa membuat jurnal? Bahwasanya di sini tanggal 18 November Net Solution menerima pembayaran jasa sebesar $7.500 dari pelanggan atas jasa yang disediakan. Debitnya apa? Kalau kita menerima kas, oke. Terus kreditnya adalah pendapatan jasa, oke. Karena kita itu menerima pembayaran, otomatis kas kita bertambah, pendapatan jasa kita bertambah atau berkurang nih? Bertambah juga, karena saldo normal untuk pendapatan jasa ketika bertambah ada di sebelah kredit. Oke, ini dampaknya jurnal di buku besar, nanti bisa masuk di buku besar seperti itu. Oke, ini untuk akun beban. Ini akun-akun yang gampang sekali untuk di jurnal. Debitnya apa? Terus dan oke, kreditnya oke. Di sini saya ingatkan ya, ketika ada beban-beban yang harus dibayar, itu masing-masing beban ditulis. Tapi nanti waktu yang di pembayarannya, kasnya baru dijumlahkan.
Ya, jadi misal tadi kan ada beban upah, ya kita tulis beban upah, beban sewa kita tulis beban sewa, beban utilitas, beban rupa-rupa. Baru kasnya nanti merupakan jumlah dari beban-beban itu semuanya. Gitu ya. Oke, ini dampak dari jurnal di buku besar. Oke, mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Sudah cukup? Sebelum saya mengakhiri, seperti biasa saya akan mengadakan kuis. Silahkan kalian buka kuisnya yang sudah saya share di grup. Silahkan join dulu. Oke, yang benar berapa nih? Benar semua. Oke, selanjutnya. Next. Dalam sistem hubungan berpasangan, sisi kiri akun T disebut, tadi sudah dibahas. Oke, selanjutnya ada 5 soal ya. Pendapatan jasa secara tunai, akun yang bertambah apa? Oke, kemudian yang keempat, saldo normal akun beban. Pasti tahu. Oke, meskipun ada yang satu salah. Terus kemudian yang terakhir ya. Oke, ada 2 jawaban yang berbeda. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Saya kira pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Oh ini sebelum kita mengakhirinya. Jadi ini performance kelasnya, tapi dari rata-rata kalian sudah bisa menjawab semuanya. Oke. Saya kira pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Pertemuan yang akan datang, karena kita sudah membahas jurnal, pertemuan yang akan datang kita akan membahas buku besar dan neraca saldo. Oke, mungkin kalau pertemuan hari ini saya ada salah kata dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan dan terima kasih yang sudah mengikuti perkuliahan hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah pengantar akuntansi pada program studi S1 Akuntansi Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT khususnya bidang pengajaran.
Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.